Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara resmi membuka ASEAN Pacific Aquaculture 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wapres menekankan pentingnya pengembangan inovasi teknologi budidaya perairan berkonsep ekonomi biru melalui pendekatan yang memanfaatkan sumber daya laut berkelanjutan. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin resmi membuka ASEAN Pacific Aquaculture 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 4 Juli 2024. Dalam sambutannya, Wapres menekankan pentingnya pengembangan inovasi teknologi budidaya perairan atau aquaculture berkonsep ekonomi biru melalui pendekatan yang memanfaatkan sumber daya laut berkelanjutan, guna memberikan efek berganda dan nilai tambah yang dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, Wapres pun meminta kementerian atau lembaga terkait untuk terus memberikan perhatian pada riset dan perekayasaan teknologi untuk pengembangan aquaculture berbasis ekonomi biru dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Wapres berharap Forum ASEAN Pacific Aquaculture 2024 dapat dijadikan sebagai tempat pertukaran informasi dan berbagai hasil pengembangan atau penelitian, inovasi, serta teknologi aquaculture terbaru hingga meningkatkan nilai investasi di bidang budidaya perikanan di Indonesia. Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan investasi di bidang budidaya perikanan Indonesia, serta menumbuhkan inovasi dan teknologi budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah sudah berkomitmen memberikan kemudahan perizinan, insentif, keamanan, dan kestabilan iklim politik, konektivitas, serta sumber daya manusia terampil untuk kelancaran investasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Indonesia mampu mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 160.000 ton per tahun dengan melihat perkembangan produksi kendaraan listrik dan baterai litium saat ini. Produksi ekosistem kendaraan listrik juga akan mengurangi impor BBM sebesar 45 juta liter per tahun serta menghasilkan penghematan subsidi BBM mencapai 131 miliar rupiah per tahun. Perkembangan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif perubahan iklim telah mendorong setiap negara untuk mengambil langkah tegas dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu langkah penting terkait hal tersebut yakni mendorong penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas. Melalui peralihan ke kendaraan listrik, jejak karbon transportasi dapat berkurang secara signifikan. Dengan membangun ekosistem kendaraan listrik, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, Indonesia bisa memproduksi 600.000 kendaraan listrik pada 2030. Ia memastikan kendaraan tersebut bisa berdampak positif ke pengurangan emisi hingga hemat subsidi BBM. Indonesia memiliki target 600.000 kapasitas produksi BEV di tahun 2030, sehingga produksi Kona Elektrik 50 akan 50.000 unit per tahun ini akan menambah kapasitas produksi Indonesia secara signifikan. Produksi ini dapat diperkirakan mengurangi emisi CO2 sekitar 160.000 ton per tahun dan juga akan mengurangi impor BBM 45 juta liter per tahun serta penghematan subsidi BBM yang mencapai 131 miliar rupiah per tahun dan akan bertambah seiring jumlah kendaraan yang beredar. Luhut menambahkan ekosistem baterai dan mobil listrik yang terintegrasi antara Indonesia Korea Selatan ini dapat meningkatkan nilai tingkat komponen dalam negeri dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari 40% menjadi 80% dengan adanya penggunaan baterai litium pada produksi mobil Kona elektrik. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan diperlukannya dokter asing untuk di Indonesia saat ini bukan untuk menyaingi keberadaan dokter lokal, melainkan untuk menyelamatkan ribuan nyawa. Oleh karena itu, Menkes menilai upaya ini juga diharapkan dapat mengakselerasi transfer ilmu bedah torak kardiovaskuler bagi dokter lokal.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tujuan dokter-dokter asing didatangkan ke Indonesia bukanlah untuk menyaingi dokter lokal, melainkan untuk membantu menyelamatkan ribuan masyarakat yang terkena penyakit serius di Indonesia. Budi menjelaskan hampir 80 tahun merdeka, Indonesia masih kekurangan tenaga spesialis, dengan spesialis yang paling banyak kosong ialah dokter gigi. Selain itu, pendistribusian tenaga kesehatan di daerah juga masih sangat kurang, seperti 65% puskesmas di daerah terpencil perbatasan kepulauan yang mengalami kekosongan 9 jenis tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Budi mengatakan bahwa pihaknya mendatangkan dokter dari luar negeri, seperti yang dilakukan dalam kerjasama RSUP Adam Malik dan Arab Saudi untuk memberikan operasi bagi anak-anak Medan yang mempunyai penyakit jantung bawaan yang menjadi misi utama pemerintah dalam mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Budi menilai selain dapat menyelamatkan 12.000 nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung, upaya ini juga dapat mengakselerasi transfer ilmu bedah toraks kardiovaskular bagi dokter lokal. Saya sama Pak Gubernur, sama dokter-dokter dari Rumah Sakit Adam Malik melihat bagaimana dokter-dokter dari Arab Saudi melakukan operasi jantung anak. Tadi ada anak yang masih kecil, yang ini sekarang yang umur 7 tahun. Mereka punya kelainan jantung bawaan yang kalau tidak dioperasi bisa meninggal. Kita baru bisa melakukan seluruh Indonesia itu 6.000 setiap tahun, padahal yang butuh 12.000. Itu sebabnya kita ingin melakukan percepatan bedah jantung anak ini. Tim dari Saudi Arabia datang ke sini, ya, dan mereka langsung melakukan praktek bedah jantung anak, menyelamatkan nyawa anak-anak kita, ya, menyenangkan orang tuanya, dan juga tempat belajar bagi dokter-dokter kita. Pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebutkan untuk mengejar target 0% kemiskinan ekstrim, pemerintah akan mengoptimalkan prioritas intervensi penanganan kemiskinan di wilayah yang memiliki angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrimnya masih tinggi dan butuh intervensi dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Menko PMK dalam talk show di kantor Kemenko PMK pada 3 Juli 2024. Pemerintah saat ini memiliki 3 strategi kebijakan yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Menko PMK Muhadjir Effendi dalam talk show yang dilakukan di kantor Kemenko PMK pada 3 Juli 2024 menyebutkan, target kemiskinan ekstrim 0% dapat dicapai dengan penguatan kolaborasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pihak swasta. Menko Muhadjir juga menugaskan jajarannya untuk mendata daerah dengan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang masih tinggi dan butuh intervensi dari pemerintah pusat. Data dari BPS menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrim pada Maret 2024 tersisa 0,83%. Angka ini turun 0,29% dibanding Maret tahun 2023 lalu. Hingga saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini juga yang membuat pemerintah yakin bahwa target 0% kemiskinan ekstrim di Indonesia tahun 2024 dapat tercapai. Nah, pemerintah mengambil cara bagaimana dua-duanya. Jadi kita yang prioritas intervensi penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ini adalah yaitu walaupun persennya kecil, tetapi jumlah penduduknya besar. Terutama itu Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta itu. Kemudian yang kedua yaitu provinsi yang walaupun penduduknya sedikit tapi persentase angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrimnya sangat tinggi. Ini ada itu sampai ke kabupaten kota, di mana saja yang tinggi. Jadi misalnya kayak kalau Papua Pegunungan mungkin hampir semua ya, hampir semua kabupaten kota kita serang dalam tanda petik. Tapi mestinya seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY itu kita pilih. Ya, kita klasifikasi sampai di tingkat kabupaten, kemudian kita turunkan lagi di tingkat kecamatan, kemudian by name by address-nya. By name by address yang kita jadi namanya siapa di mana, itu kemudian kita tangani itu. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.